Masih bersama kami di Presisi Siang, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat lalu. Peresmian ini dilakukan langsung di depan Istana Negara. Nomor 1484 atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian Sekretariat Negara. Peresmian diawali dengan penyerahan sertifikat elektronik yang diserahkan oleh Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Bangunan ini merupakan fasilitas kediaman resmi Presiden Indonesia. Seremoni peresmian Istana Negara IKN dilakukan Presiden Jokowi dengan menandatangani prasasti dan penekanan tombol sirine. Selain Istana Negara, di lokasi ini juga terdapat Istana Garuda yang berfungsi sebagai kantor Presiden. Istana Garuda terletak di atas bukit, tepat di belakang Istana Negara yang menghadap ke Taman Plaza Seremoni dan Bukit Bendera IKN. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa untuk sementara Istana Negara saja yang diresmikan. Untuk Istana Garuda saat ini masih dalam proses penyelesaian pembangunan. Nantinya Istana Garuda akan selesai dalam 1 bulan ke depan. Adapun peresmian Istana Garuda diamanatkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. 6,87 hektar. Terima kasih. Kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dan karena Istana Garuda ini saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Seremoni peresmian Istana Negara IKN dilakukan Presiden Jokowi dengan menandatangani prasasti dan penekanan tombol sirine. Lantas bagaimana jalannya peresmian Istana Negara IKN ini? Berikut liputan Brigpol Ade Julita dari IKN Kalimantan Timur. Saat ini saya sedang berada di Ibu Kota Negara, di mana tepatnya di Istana Negara. Suasana antusiasme, semangat dan kebanggaan para tamu undangan, termasuk para menteri, pejabat tinggi negara dan tokoh penting lainnya. Terlihat juga Bapak Kapolri beserta Bapak Panglima TNI sudah datang dan bersiap untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Acara peresmian Istana Negara kali ini meliputi penyerahan sertifikat Istana Negara oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Menteri Sekretaris Negara, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pernyataan Presiden Joko Widodo, dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Setelah ini dilanjutkan dengan peresmian Istana Garuda di belakang Istana Negara. Kita bisa melihat dekorasi di sekitar Istana Negara yang menggambarkan semangat baru dan cita-cita baru bagi bangsa Indonesia. Pengamanan pun sangat ketat, dengan pasukan gabungan TNI dan Polri yang bersiaga di seluruh area yang terkomposisi dari Pas Pampres, Polda Kaltim, Kodam 6 Mula Warman, dan Pemda setempat. Presiden akan menyampaikan pidato penting mengenai makna peresmian Istana Negara ini bagi masa depan Ibu Kota Negara dan bangsa Indonesia sebagai simbol kebangkitan dan semangat baru bagi bangsa Indonesia. Ini merupakan momen bersejarah bagi IKN dan bangsa Indonesia. Semoga pembangunan IKN dan bangsa Indonesia dapat membawa kemajuan dan semakin terdepan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Ade Julita bersama dengan kru yang bertugas. Mohon undur diri. Salam presisi. Kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 15.000 personel Polri dari 16 batalion dikerahkan menjadi peserta apel serta melakukan peragaan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Dalam apel, Presiden Jokowi juga menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 7 Satker Polri.
Lambang-lambang Satuan Kepolisian Negara. Apel dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto yang disambut oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta jajarannya. Dalam apel ini sebanyak 15.000 personel Polri dari 16 batalion dikerahkan menjadi peserta apel serta melakukan peragaan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Dalam apel, Presiden juga menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 7 Satker Polri, yaitu Korbrimob Polri, Korlantas Polri, Bareskrim Polri, Densus 88 Anti Teror Polri, Pusdokes Polri, Baharkam Polri, dan Divisi Hubungan Internasional Polri. Dan tentunya ini semua merupakan rangkaian kegiatan pemberian atas dedikasinya yang luar biasa untuk bangsa dan negara dan masyarakat. Kemudian ini disebut dengan Nugraha Sakanti. Nugraha Sakanti ini pada tahun sekira 1961 pernah juga diberikan kepada Polri setelah 63 tahun yang lalu. Tentu hari ini merupakan sejarah. Dedikasi yang luar biasa diantaranya seperti Korbrimob ya. Ini kan melakukan langkah-langkah pada operasi-operasi kepolisian khususnya adalah di daerah-daerah yang menjadi secara karakteristik wilayah adanya gangguan Kamtipmas yang sangat menonjol dan kemudian ada operasi-operasi kepolisian dan ini bagaimana bisa mengeliminir ya kejadian-kejadian itu dari Korbrimob. Kemudian juga dari Korlantas ya juga dalam operasi-operasi kepolisiannya yaitu misi kemanusiaan ini juga mendapatkan apresiasi dari berbagai kementerian. Kemudian salah satu contoh lagi Pusdokes kita ketahui juga ada langkah-langkah dalam mengantisipasi dan kemudian menanggulangi pada saat COVID-19 dan berbagai lainnya lagi termasuk di Fubinter juga ada langkah-langkah seperti melakukan koordinasi dan juga beberapa penegakan hukum ya terkait dengan transnational crime. Kemudian juga Baharkam kita tahu dulu ada COVID juga dengan adanya program Kampung Tangguh ya. Itu juga memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya dalam rangka menangani dan menanggulangi terkait dengan COVID-19 maupun juga gangguan-gangguan Kamtipmas di lingkungan terkecil. Kemudian juga dari beberapa lagi seperti ya di Fubinter tadi sudah ya. Tentu seperti juga dari Densus 88 juga mampu mengeliminir terjadinya ancaman teroris selama kurang lebih dari 10 tahun ini juga sudah menurun seperti itu. Selain penghargaan dari Jokowi, dalam kegiatan apel terdapat pemberian penghormatan berupa medali kehormatan Loka Praja Samraksana yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai bentuk penghormatan atas sumbangsih Presiden terhadap Polri. Ini adalah bentuk penghormatan institusi terkait dengan sumbangsih beliau yang luar biasa terhadap institusi Polri, sehingga kami bisa lebih optimal di dalam melaksanakan tugas pokok kami, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan melakukan penegakan hukum. Tentunya ini menjadi semangat bagi kita semua untuk bisa bekerja lebih baik dalam memberikan pengabdian terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dan dalam kesempatan ini juga kami menyematkan warga kehormatan utama Korps Brimob Polri karena memang beliau telah banyak berjasa untuk pengembangan institusi Korps Brimob Polri. Dalam prosesi apel ini, Polri telah mempersiapkan selama 6 hari dan mengadakan gladi bersih pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Jumat lalu di Makobrimob Kelapa II Depok. Gladi bersih ini dipimpin oleh Astama Ops Polri Komjen Ferdianto Iskandar Piti Caca bersama dengan 14 batalion Satker Polri. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Polri TV. Dalam acara ini, Polri mempertunjukkan simulasi sejumlah aksi pasukan khusus kepolisian saat apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, di antaranya pengawalan rombongan VIP.
Polri mempertunjukkan simulasi sejumlah aksi pasukan khusus kepolisian saat apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang akan digelar pada 20 Oktober yang akan datang. Apel yang dihadiri 15.000 personel Polri ini melakukan sejumlah peragaan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Simulasi pengamanan juga diwarnai dengan atraksi dari berbagai unit kesatuan Polri, mulai dari simulasi pengamanan kerusuhan massa hingga menangkap terduga teroris. Unit Turangga merupakan representasi dari kesiapan dan kesigapan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan. Kuda-kuda yang mereka tunggangi telah melalui proses seleksi dan pelatihan yang ketat, sehingga mampu beroperasi di berbagai medan dan tugas khusus lainnya. Dalam upayanya, unit Turangga ini tidak dihiraukan dan justru massa semakin agresif, sehingga tim Turangga melaksanakan lintas ganti dengan tim perintis. Tim perintis yang diantaranya terdapat polisi wanita melakukan tindakan terukur. Hadirin yang kami hormati, dapat kita saksikan tim patroli presisi menggunakan rangkaian kendaraan motor roda 2 250 cc, mobil double kabin, kendaraan taktis K9, kendaraan barier, kendaraan pengurai massa, kendaraan water cannon, kendaraan water jet, dan APC Barakuda. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo dan Prabowo pun turut menyaksikan atraksi drone Korps Brimob Polri dan Korps Lalu Lintas dalam upaya mengatasi penyusupan melalui pesawat tanpa awak ini. Dikendalikan oleh pilot drone yang memiliki sertifikasi Remote Pilot License dari DKPPU Kementerian Perhubungan. Drone ini digunakan dalam melakukan pengawasan dan patroli, terutama di area yang luas dan sulit dijangkau. Drone-drone ini dapat menjangkau area yang luas dalam waktu yang singkat, sehingga dapat memberi informasi penting dan berguna menjadi lebih cepat. Drone-drone ini telah digunakan dalam tugas operasi Damai Kartens di Papua dan pengamanan event nasional dan internasional untuk menanggapi keadaan darurat dengan aman, cepat, dan efisien. Aman. Hadirin yang berbahagia, terimalah salam hormat dari kami. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Polri TV. Polda Maluku Utara melaksanakan apel gelar pasukan operasi kepolisian Zebra Kieraha 2024 bertempat di lapangan apel Mapolda setempat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.